Yang kita bela mati-matian, kemurnian Islam, sejarah bangsa, kiblat bangsa, meluruskan agar tidak sampai salah dipelajari oleh generasi bangsa nanti. Kok malah justru kami yang diserang. Bukan objek yang kami selama ini sadarkan, yakni dari kalangan Robitoh Alawiyah atau kaum Habib Ba'alawi. Seharusnya yang bingung itu kan Robitoh Alawiyah dan Habaib yang ada. Kenapa yang bingung malah kiai-kiai NU? Ini kan yang mengherankan saya itu. Heran saya itu, heran bin gumunan saya itu, gumun. Ta'ajuban, gumun saya itu. Kenapa yang bingung bela itu malah justru kiai-kiai yang ada di struktural NU? Ada apa itu? Ada apa? Kita meluruskan nasab suci Nabi supaya tidak dikotori. Kok justru yang bingung malah kiai? Itu bagaimana? Coba pikir bersama. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk. Kadang-kadang kalau kita menjumpai seseorang yang dulunya itu pejabat tinggi, orang besar, orang kaya raya, berharta, tapi di penghujung usianya dia merana. Itu ada yang seperti itu. Disia-sia oleh keluarganya, itu ada. Ya karena untuk menebus dosanya. Walanuhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kadang-kadang Allah menurunkan siksaan kepada umat manusia, neraka dunia, ya, dengan siksaan yang dekat, adna, adzabal adna, bukan adzabal akbar nanti setelah meninggal dunia, agar senantiasa umat manusia itu mau istirja, mengembalikan keputusan, menerima takdir Tuhan dengan mengembalikannya kepada wa inna ilaihi raji'un. Ini berarti sudah keputusan final dari Allah Ta'ala. Jadi hindarilah, ya, hindari. Kita hati-hati jangan sampai melakukan hal seperti ini, memecat seseorang semena-mena karena mumpung masih berpuasa. Karena sekarang ini zamannya tidak sama seperti dulu kala. Rahasia negara bisa diketahui oleh rakyatnya, rahasia pribadi seorang tokoh, ya, itu bisa diketahui oleh bawahannya, penggemarnya, ya, semuanya terbuka. Kita hidup di dunia nyata abad 21 ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Mukadimah tentang Kang Mas Soleh Basyari ini saya garis bawahi dengan kalimat. Ternyata minoritas itu bisa mendikte mayoritas. Dulu Belanda, sebelum Perang Diponegoro kan terdiri dari 3 negara kalau sekarang, Belgia dan Luxembourg. Yang Belanda, Belgia, Luxembourg ini sampai sekarang menjadi negara paling bahagia di dunia. Menempati ada yang 5 besar, ada yang 20 besar. Negara yang rakyatnya sangat bahagia di dunia. Menurut standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dulu, seandainya masih gabung 3 negara ini, tetap mereka tidak terlalu besar jumlah jiwa penduduknya. Tapi bisa mengatur, mengendalikan, menjajah bangsa besar Nusantara Indonesia. Ini gara-gara apa? Mereka tahu taktiknya harus mengadu domba. Sama seperti yang terjadi sekarang ini. Tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa minoritas bisa mengatur mayoritas? Gara-gara apa? Gara-gara kita ini hanya mengandalkan bukan kualitas, tapi kuantitas. Jumlah kita yang besar, yang banyak, tapi kualitasnya sedikit, kecil, rendah. Ini gara-garanya. Dan musuh selalu mampu membaca kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Mau diadu domba. Saya diadu domba dibenturkan dengan kiai yang kontra dengan saya. Padahal sebenarnya ini saudara. Dan saya berbicara berdasarkan data. Tidak berdasarkan hawa nafsu, amarah, lawamah, sufiyah saya saja. Tetapi berdasarkan penelitian, keilmuan yang didasarkan atas dasar nafsu yang mutmainnah. Ketenangan jiwa saya. Memutuskan dengan sesadar-sadarnya, saya tidak taklid buta dengan Kiai Haji Madudin Usman saja. Tetapi saya pun membuka data yang saya punya. Lalu menyimpulkan, mengikuti ulama-ulama yang ada di seluruh dunia, berdasarkan data, fakta, referensi, juga fakta, realita, dan hasil tes DNA. Apa salahnya? Apa salahnya? Ini berarti kalau tetap nantinya Kang Mas Soleh Basyari diberhentikan, dilarang untuk mengajar di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, maka akan menjadi presiden buruk bagi lainnya. Akan takut nantinya. Misalkan Romo Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang mengajar di UIN Wali Songo Semarang. Dan nanti ketir-ketir juga. Begitu juga yang sekelas profesor, doktor, ya minimal S2 sekarang dosen itu. Mau menyampaikan ini nanti menyinggung perasaan kiai-kiai sepuh kita, su'ul adab, tidak sesuai dengan tradisi santri, wah sangat takut.
Ya nggak bisa maju, nggak bisa maju. Mau dengan adanya perbedaan itu akan ada kemajuan, malah justru perbedaan itu ditekan, ya nggak bisa maju, nggak bisa maju. NU yang kedua, abad yang kedua ini hanya jargon omong kosong belaka, tidak ada buktinya. Wong namanya, ayo kita lebih berperadaban. Nah inilah, ini sama dengan nasihat. Siapa lagi yang mau dan berani memberi nasihat kalau tidak dari kalangan internal kita sendiri? Kalau yang menasihati dari eksternal NU, ya pasti kamu itu siapa? Kamu itu kok berani-berani ngurusi organisasi orang lain, padahal kamu itu bukan NU lah. Nah, akhirnya kan diserang balik seperti itu. Jadi ini gara-gara apa? Gara-gara kenapa kok minoritas habaib itu cuma berapa di Indonesia? Kok bisa mengatur mayoritas? Bisa mengendalikan pentolan-pentolan mayoritas? Ini gara-gara kita mengandalkan kuantitas, jumlah saja. Tidak mengedepankan kualitas keilmuan, pemahaman, pengamalan dalam hidup beragama. Antara minoritas ya sekarang dan dulu kala itu hampir sama. Belanda itu penduduknya cuma berapa? Tidak negara besar, kita ini negara 280 juta, hampir ya mendekati itu. Sekarang bisa diatur oleh segelintir orang. Kita ini dibikin bulan-bulanan. Padahal orang Cina itu akad tanggal 2 Juni yang lalu berhasil mendaratkan mesin penelitian ke bulan sana. Bulan ini China, Tiongkok berhasil mendaratkan mesin untuk meneliti apa yang ada di bulan sana. Malah di Indonesia kita dibikin bulan-bulanan oleh minoritas. Mohon maaf. Apalagi masih berkutat masalah nasab. Ngaku-ngaku bernasab suci mulia, nyambung sampai Nabi kita. Di China, kita patut untuk menirunya. Peradaban di sana itu benar-benar dapat membawa banyak peradaban, kemajuan di sana. Dan patut kita tiru, kita terapkan di sini. Teknologi pertanian, teknologi manufaktur, infrastruktur, semuanya maju di sana. Sini masih gontok-gontokan masalah internal. Ya Allah, kita ini sebenarnya ingin menjadi negara besar atau ingin dijajah negara besar. Penduduk kita terbesar, termasuk di bawah Amerika. Dulunya Amerika di bawah kita, sekarang Amerika lebih dari 300 juta sekarang. Nah, kita masih di bawahnya. Dulu lebih banyak penduduknya Indonesia daripada Amerika. Nah, Belanda, Belgia, dan Luxembourg itu kalau gabung ya, tetap dulunya itu berapa penduduknya. Kok bisa mengendalikan bangsa besar senusantara? Ini gara-gara kita mau diadu domba, dipecah belah. Ini harus kita ambil hikmahnya agar jangan terulang kembali di abad ini. Di antaranya adalah masalah-masalah yang terjadi khususnya yang menimpa Kang Mas Dr. Soleh Basyari.